Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini, yaitu zaman Islam. Sebelum kita memulai presentasi pada siang ini atau menjabarkan presentasi ini melalui unggahan video, perkenalkan dulu kami dari kelompok 4, kelompok PSI, yaitu dalam judul epistemologi Islam, yaitu meliputi Bayani, Burhani, dan Irfani. Dan kami akan memperkenalkan satu persatu dari anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Dulinuha. Yang kedua yaitu Mbak Umu Nasibah. Yang ketiga yaitu Mbak Sofi. Dan yang keempat yaitu Mbak Novi. Untuk memulai presentasi pada hari ini atau lewat unggahan video kali ini, kami persilahkan kepada Mbak Umu Nasibah selaku presentasi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti perkataan, pikiran atau ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya mendudukan, menempatkan atau meletakkan. Maka secara harfiah, episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Bagi suatu ilmu, pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologinya. Epistemologi sering juga disebut teori pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan lain sebagainya. Beberapa ahli yang mencoba mengungkapkan definisi pada epistemologi adalah P. Hardono Hadi. Menurut beliau, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan spok pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Tokoh lain yang mencoba mendefinisikan epistemologi adalah D.W. Hamyin. Beliau mengatakan bahwa epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasar dan pengandaian serta secara umum hal itu dapat diandalkannya sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Runas dalam kamusnya menjelaskan bahwa epistemologi is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Itulah sebabnya kita sering menyebutnya dengan istilah epistemologi. Untuk pertama kalinya muncul dan digunakan oleh J.V. Ferrier pada tahun 1854, yaitu Runas 1971 sampai dengan 1994. Itu merupakan pengertian dari
pembahasan yang pertama yaitu pengertian epistemologi. Epistemologi dalam perspektif Islam, objek kajian ilmu itu adalah ayat-ayat Tuhan sendiri, yaitu ayat-ayat Tuhan yang tersurat dalam kitab suci yang berisi firman-firman-Nya, dan ayat-ayat Tuhan yang tersirat dan terkandung dalam ciptaannya, yaitu alam semesta dan manusia. Kajian terhadap kitab suci akan kembali melahirkan ilmu agama, sedangkan kajian terhadap alam semesta dalam dimensi fisik atau materi melahirkan ilmu alam dan ilmu pasti. Termasuk di dalamnya kajian terhadap manusia dalam kaitannya dengan dimensi fisiknya, akan tetapi suatu kajian dalam dimensi non-fisiknya, yaitu perilaku, watak, dan eksistensi dalam berbagai aspek kehidupan melahirkan ilmu humaniora. Adapun kajian terhadap ketiga ayat-ayat Tuhan itu yang dilakukan pada tingkat makna, yang berusaha untuk mencari hakikatnya melahirkan ilmu filsafat. Oleh karena itu, jika dilihat pada objek kajiannya, maka agama, ilmu, dan filsafat adalah berbeda, baik dalam hal metode yang ditempuhnya maupun tingkat dan sifat dari kebenaran yang dihasilkan. Akan tetapi, jika dilihat dari sumbernya, ketiganya berasal dari sumber yang satu, yaitu ayat-ayatnya. Dalam kaitan ini, maka ketiganya pada hakikatnya saling berhubungan dan saling melengkapi. Ilmu dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan teknis, filsafat memberikan landasan nilai-nilai dan wawasan yang menyeluruh, sedangkan agama mengantarkan kepada realitas pengalaman spiritual memasuki dimensi yang ilahi. Agama dilihat dari segi doktrin, kitab suci, dan eksistensi kenabian adalah bidang kajian ilmu agama. Akan tetapi, jika dilihat dari pemahaman, pemikiran, dan penafsiran manusia terhadap doktrin, kitab suci, Tuhan, dan kenabian itu, maka kajian atas pemikiran dan pemahaman manusia tersebut dapat masuk pada kajian ilmu humaniora. Sedangkan kajian filsafat dapat memberikan penjelasan dan konsep mengenai Tuhan, doktrin, dan kenabian. Tetapi sifatnya spekulatif dan hanya agama yang dapat memberikan tata cara yang teknis bagaimana berhubungan dengan Tuhan dan menghayati ajaran-ajarannya yang dibawa oleh para nabi dan yang tertuang dalam kitab suci. Oleh karena itu, wawasan epistemologi Islam pada hakikatnya bercorak tauhid. Dan tauhid dalam konsep Islam tidak hanya berkaitan dengan konsep teologi saja, tetapi juga dalam konsep antropologi dan epistemologi. Epistemologi Islam sesungguhnya tidak mengenal prinsip dikotomi keilmuan seperti yang sekarang banyak dilakukan di kalangan umat Islam Indonesia, yang membagi ilmu agama dan ilmu umum atau syariah dan non-syariah. Dalam pandangan Al-Jabari, epistemologi Islam secara keseluruhan terpola. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu perspektif bayani, burhani, dan irfani. Yang pertama, bayani. Pengertian bayani secara etimologi, bayani mempunyai arti penjelasan, keterangan, ketetapan, data, dan keterangan. Adapun secara terminologi, al-bayan adalah ilmu baru yang dapat menjelaskan sesuatu atau ilmu yang dapat mengeluarkan sesuatu dari kondisi samar kepada kondisi jelas. Perkembangan bayani. Pada masa Syafi'i, bayani berarti nama yang mencakup makna-makna yang mencakup masalah-masalah usul atau pokok dan yang berkembang hingga ke furu atau cabang. Dari segi metodologi, Syafi'i membagi bayan dalam 5 bagian dan tingkatan, yaitu yang pertama, bayan yang tidak butuh penjelasan lanjut berkenaan dengan sesuatu yang telah dijelaskan Tuhan dalam Al-Quran sebagai ketentuan bagi makhluknya. Yang kedua, bayan yang beberapa bagiannya masih global sehingga butuh penjelasan sunnah. Yang ketiga, bayan yang keseluruhannya masih global sehingga butuh penjelasan sunnah. Yang keempat, bayan sunnah sebagai uraian sesuatu yang tidak terdapat pada Al-Quran. Yang kelima, bayan ijtihad yang dilakukan dengan qiyas atau sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah. Dari 5 derajat bayan tersebut, Al-Syafi'i kemudian menyatakan bahwa yang pokok ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas, kemudian ditambah ijma'. Kemudian metode bayani. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks, secara langsung atau tidak langsung. Untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi bayani menempuh 2 jalan. Pertama, berpegang pada teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab sebagai alat analisa. Yang kedua, menggunakan metode qiyas atau analogi, dan inilah prinsip utama epistemologi bayani. Yaitu burhani. Burhani pengertian burhani yaitu burhani merupakan bahasa Arab
yang secara harfiah berarti mensucikan atau menjernihkan. Menurut ulama usul, Al-Burhan adalah sesuatu yang memisahkan kebenaran dari kebatilan dan membedakan yang benar dari yang salah melalui penjelasan. Poin B yaitu metode cara berpikir burhani. Dalam bahasa Arab, Al-Burhan berarti argumen, yang dalam bahasa Inggris demonstration, yang berarti keterangan dan penjelasan. Dalam perspektif logika, burhani adalah aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran sesuatu pengetahuan melalui metode penyimpulan. Terus istilah burhani yang mempunyai akar pemikiran dalam filsafat Aristoteles ini digunakan oleh Al-Jabiri sebagai sebutan terhadap sebuah sistem pemikiran yang menggunakan pemikiran tersendiri dan memiliki pandangan dunia tertentu tanpa bersandar kepada otoritas pengetahuan lain. Terus yang ketiga yaitu irfani. Irfani pengertiannya dalam bahasa Arab yaitu arafah, semakna dengan makrifat, berarti pengetahuan. Tetapi ini berbeda dengan ilmu. Irfani atau makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman, sedangkan ilmu menunjukkan pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi nakal atau rasionalitas akal. Karena itu secara terminologis irfani biasa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh melalui penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya setelah adanya olah rohani yang dilakukan atas dasar cinta. Yang kedua, poin B yaitu cara metode berpikir metode irfani, yaitu pengalaman irfani didasarkan pada kasyaf atau tersingkapnya rahasia realitas oleh Tuhan.